Nah, ini terkait Marcelo Bielsa. Hmm, Kamu seberapa sering nonton Leeds? sering. Sering. Hmm, Menghibur nggak? biasa aja, Biasa aja. biasa aja. Kalau aku menghibur, Terlalu terbuka memang mainnya mereka itu. Cepat. keterbukaannya itu enak ditonton. Iya. Tapi memang hasil tim Nah, enggak, ya iya. sama kayak anu. Kalau kalau mau fun football cocok tuh. Kalau dulu di zamannya Bielsa di Atletico Bilbao, Hmm, yang pernah aku tonton ya, hmm, nggak seterbuka kayak di Leeds ini. Cuman yang awalnya aku tertarik nih pada saat datang Ragnik nih. hmm. Aku nggak tahu sih kenapa. Kayaknya nggak ada orang yang di pundit di Indonesia atau di luar negeri yang coba mengkaitkan kalau taktiknya Bielsa dengan Ragnik, dengan filosofinya Ragnik yang inilah yang digaung-gaungkan orang kan, Hmm. eh, pressing, 7 detik. gitu kan. Hmm. Kalau kita lihat dari gaya mainnya Leeds, dia pressing terus dia tuh, Memang, iya. Leeds itu ya ngepres kan? terus, iya. Heeh. Nah, yang aku masih belum terlalu eh, nangkap ya, maksudnya gaya mainnya kalau dari sisi pressing sama, tapi yang membedakan apa kira-kira? Kualitas pemain. Kualitas pemain. Hmm. Tapi dulu kayaknya Ragnik di apa Di Leipzig Leipzig. ya, Leipzig. nggak apa ya, tim-tim yang lawan Leeds ini kan panen gol terus tuh kan. Iya, 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 iya. Heeh, heeh, heeh. Kalau Ragnik kayaknya nggak bukan jadi Lebih rapet ke panen gol. sebenarnya kalau Ragnik dibanding sama Bielsa. Lebih rapet ini. Kalau Compactnya. lebih kompak sebenarnya kalau Ragnik. Kalau Bielsa itu ngepres, tapi ada celah yang bisa dimanfaatin sama tim lain buat nge-counter gitu. Hmm, Kalau hmm, United di tangannya Ragnik itu, iya ngepres 2-3 pemain ngepres, tapi ada yang udah siap nahan gitu loh. Ngerti nggak? hmm, hmm. Kalau kalau Leeds Yang yang udah aku lihat, siap-siap anu lah, ganti lah kan. kalau yang aku lihat dari Bielsa di Leeds itu, Hmm, tiap kali diserang atau nyerang itu kan paling Rapinya atau Rodrigo ya kan, atau hmm, Daniel James. Tapi kalau mereka ngepres itu kayak apa ya? Mau dibilang full press juga enggak gitu loh. Soalnya kalau udah lepas satu, itu gap setelah lewatin satu pemain itu nggak ada yang buat ngecover gitu loh, nggak ada yang buat nge-backup pemain yang ketika dilewatin gitu, hmm. buat nge-backup yang pemain itu nggak ada gitu. Jadi ya kecolongan di situ Leeds-nya. Tapi sebenarnya kalau gegen pressing tuh yang gimana sih? Gegen pressing itu apa? Aku pun sebenarnya juga kalau Bukan yang kayak yang diterapkan Bielsa itu bukan gegen pressing ya. kayaknya bukan. Gegen pressing itu lebih ke gimana ya, kayak kayak awal-awal Klopp lah di Liverpool. What is gegen pressing? According to Marca, the term gegenpressing was coined back in the 1990s, and it refers to an intense style of football that sees a team press high when out of possession in order to win the ball back as soon as they lose it. Dia sebisa mungkin nutup pergerakan bola buat ngelewatin lini belakang. Jadi bola kehilangan bola, pemain udah siap ngecover, positional play-nya gimana, ya kayak gitu. Kalau Bielsa kayaknya lebih longgar ininya. Asal nguber. Iya, asal ngejar aja kayaknya kalau Bielsa itu. Entah pemainnya yang gagal. Ya Bielsa sampai sekarang bisa bahasa Inggris nggak sih? Masih pakai ini kayak dia. Masih pakai penerjemah kan dia? Iya, masih pakai penerjemah. Iya, mungkin faktor itu juga kali. Maksudnya, iya, Nggak nyampe ya. iya, maksudnya nggak nyampe di benak pemain, nggak nyampe di pikiran pemain. Kalau cuman sebatas penerjemahnya yang ngasih arahan, ya mungkin pemain ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan paling. Bielsa juga pernah ngelatih tim besar nggak sih? Nah, paling siapa?
Nggak pernah ya. Iya. Tapi aku jujur kalau nonton permainan Leeds itu terhibur. Hmm. Aku kalau Eh, nonton Leeds itu ya memang nggak bisa berharap banyak selain banyak gol yang masuk udah. Iya kan? Bahkan aku ingat banget loh dulu waktu masih sering sama Sandi kan. Maksudnya Sandi itu tiap kali mau masang di judi bola kan. Karena Bielsa memang itu mulai dari Championship kan? di Leeds, iya. Iya kan? Iya. Aku Hmm. dulu ingat banget waktu masih kuliah, temanku yang fans Inter ngomong. Itu sebelum Sir Alex pensiun ya. Terus dia Hmm. ngomong, siapa kira-kira yang pantas buat ngegantiin Alex Ferguson kalau dia pensiun? Terus aku ngomong waktu itu ingat banget, Mourinho. Aku emang ngomong Hmm. Mourinho kan. Terus dia ngomong, Hmm. kalau aku sih satu, Marcelo Bielsa katanya. Nah, aku waktu itu pada saat itu nggak terlalu Apa sih ekspresimu gimana? biasa aja, maksudnya Bielsa. Biasanya? Iya maksudnya Bielsa gitu. Aduh. Ah, Tapi gitu. tapi setelah nyari-nyari ya dia orang pelatih yang ini ya, apa namanya? Manajemennya kayaknya bisa dibilang di atas rata-rata kayaknya ya. Dia bisa ngehandle pemain Hmm. mungkin. Cuman Ah. penyampaian taktiknya ke pemain itu kayaknya yang kurang karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Kamu nonton kemarin MU Norwich Nonton? full? Ada beberapa menit yang aku babak kedua itu sempet tidur berapa menit, 15 menit kayaknya. Terus nonton Tapi lagi. sampai akhir nonton. Nonton. Kamu lihat Iya. nggak MU pas lawan Norwich kayak nonton Indonesia, Aku malah ngelihatnya timnas Indonesia. yang kehabisan napas gitu. Iya. Iya, aku juga ngerasanya kayak gitu. Jadi pas nonton MU Norwich itu lah balik ke setelan Ole lagi ini. Masih kalau kita lihat ya kalau dari taktiknya Hmm. masih jalan tuh taktiknya. Tapi Cuma karena kehabisan sudah habis bensin. napas tuh, Iya, kehabisan napas. ya kan? Kelihatan Om, kelihatan. Iya. Akhir babak pertama itu kayaknya disitulah puncak-puncaknya kayak sudah Mm-mm. mau lepas itu lutut-lututnya itu pemain kan. Bahkan yang Ronaldo dari pertandingan sebelumnya ngepres kencang ini kehabisan napas dia. Eh, Nggak bisa dia. jadi kalau aku lihat ya nggak tahu ya nanti di bertahan berapa lama ya. Apakah yang kalau dari apa sih setelah pertandingan selesai wawancara Post match. pelatih itu post match itu kan Kak, si Ragnik nggak dibilangnya secara tegas terkait stamina, tapi kan yang dibilang intensitas ya. Iya, intensitas. Dia ngomongin intensitas. Intensitasnya inilah kurang lah kan. Dan sebenarnya ya syukurnya sih dia sadar itu kalau dengan taktiknya itu pemainnya ternyata emang Nggak harus memenuhi standarnya dia. iya kan. Iya. Nah nggak tahu ini karena memang baru awal-awal atau memang nggak bakalan bisa jalan nih. Kalau Iya. menurutmu Om, dia bakalan mempertahankan gaya mainnya di Chirac ini apa enggak? Kalau aku sampai akhir musim ini mungkin dia masih adaptasi, tapi dia tetap menekankan ke filosofinya dia. Cuman ke depannya kalau ngelihat dengan 2 pertandingan terus pas lawan Norwich United jadi kayak balik ke setelan pabrik kayak HP yang di factory reset gitu kan. Aku yakin di bursa transfer nanti, entah itu Januari atau musim panas, itu Ragnik bakal nyari pemain yang bisa memenuhi filosofinya dia kayak gitu. Dan itu udah mulai kelihatan kan dari konferensinya dia yang ngomong soal Lingard, Martial, terus Pogba dan ya terus ngelihat target-target yang muncul kayak Haidara lah, Julius Kounde lah, terus ada Joao Felix juga lah. Ini bener mau bikin superhero apa gimana? Mau bikin tim badak apa gimana? Cuman dia bakal Tapi menyesuaikan, tapi enggak bakal menghilangkan identitasnya dia.
Kalau menurutku ya Hmm. dari apa ya, mulai dari berita-berita sama coba kayak yang kamu bilang pada akhirnya dia akan menyesuaikan Mm-mm. eh, tim yang ada entah itu beli dengan gaya mainnya dia. Mm-mm. Yang aku takutnya si Ragnik ini Mm-mm. dia tuh terlalu percaya diri dengan nama besar MU. Kalau pemain yang mau dibeli itu bakalan Mau. ada, Hmm. bakalan mau, Mm-mm. gitu Mm-mm. kan. Case-nya ini akan menjadi kayak lingkaran setan kayak Mourinho. Betul. Aku sempat mikir kayak gitu juga. Cuman aku berusaha untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran negatif itu. Jadi aku curiganya sih pada akhirnya memang si Ragnik eh, tetap akan mencoba nanti entah di awal tahun atau di pertengahan apa, Musim di panas. akhir musim kan Hmm. Hmm. mau ke pakemnya dia. Mm-mm. Tapi pemain-pemain yang diinginkan itu nggak bakalan dapat. Kayaknya kalau Ragnik tetap berpegang sama filosofinya dia kan Hmm, ada kemarin aku sempat nge-tweet itu yang dia itu fokus pada 3C kan. Jadi dia itu di Ragnik 3C. itu Ragnik itu punya punya paham kalau Hmm, mau bikin satu tim itu harus ada hmm, 3C. 3C itu harus ada gitu loh. Yang pertama itu C, yang pertama itu ah, konsep, yang kedua ah, itu yang kedua itu kompetens, yang ketiga itu hmm, cash. Yang jadi ah, pertanyaan yang ketiga ini, yang ketiga ini nih, mau nggak ini si Glazers itu? nah Cuman Ragnik si ngomong ah, dia menekankan bahwa cash capital itu bisa terwujud kalau kompeten sama konsep itu sudah jalan gitu loh. Nah, konsepnya si hmm, Ragnik itu adalah ini sekarang sudah kelihatan sih. Jadi dia yang pertama itu ya ya. konsepnya dia gimana caranya klub klub yang dia tangani itu punya identitas yang pertama. Jadi terlepas Hmm, timnya itu main jelek atau main bagus, setidaknya konsepnya ada. Orang tahu ini klub hmm, ini mainnya kayak gini. Jadi ada gitu loh identitas. Bukan hmm, sekedar embel-embel DNA gitu kan. Nah, hmm, waktu dia di Leipzig sama si Salzburg, dia itu hmm, langsung dia tuh langsung ngomong sama pemain gimana caranya klub ini bisa main di apalagi khususnya si siapa tuh yang paling terbaru Leipzig ya kayaknya yang baru dibentuk Leipzig. 2009 ya. Nah, dia tuh ngomong gimana caranya Leipzig ini bisa main di divisi 2 atau kalau perlu divisi di atasnya lagi. Jadi waktu itu Leipzig pemainnya tua semua kan, rata-rata tua. Nah, yang kenapa Hmm, kemarin orang agak sanksi sama Ronaldo itu karena ya Ragnik waktu di Leipzig pemain yang hmm, usianya di atas 30 itu langsung dijual sama dia. Jadi diganti sama hmm, pemain-pemain muda yang kira-kira menurut dia hmm, bisa dipakai, bisa masuk sama konsepnya dia dan bisa dijual dengan harga mahal. Gitu. Itu si Sadio Mane itulah salah satunya. hmm. Terus yang kedua kompetens. Nah, kompetens itu sekarang udah kelihatan juga di United. Dia ambil sport psikologis kan. Hmm. Yang dia sempat heran kok klub kayak MU nggak ada sport psikologinya itu Gibi. Terus dia ngambil temannya juga koleganya Chris Armas itu kan. Itu Nah, kompetensi yang kedua. Nah, nggak tahu ini yang capital cash ini nggak tahu nih bagaimana. si siapa tuh temennya tadi? Chris Armas Chris Amerika kan. Amerika iya. Temannya Glazer. Nah, jadi sebenarnya sempat kebaca kemarin tuh dari eh, jurnalis-jurnalisnya luar tuh kan. Hmm. Ini si Ragnik ini Hmm. mau coba ngebangun tim tapi ujung-ujungnya bawa orang Amerika. Orang Amerika iya. Nah, orang Amerika tahu apa tentang bola katanya, Mm-mm, mm-mm. Iya, ya kan? iya. Cuman Apalagi nggak tahu apakah memang karena dibilang Ragnik kan sebenarnya orang-orang pilihannya dia itu sudah di teruji. klub lain kan. Iya, 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 Jadi iya. di klub pas lagi di klub lain jadi nggak bisa kan. Nggak bisa iya memang. Cuman Ah. memang si yang orang Amerika ini nggak tahu sebenarnya emang
kompeten apa enggak? Nah, aku nggak tahu itu Chris Armas itu beneran kompeten apa enggak. Apalagi yang ini nih, yang pelatih yang kemarin mundur atau dipecat si Jesse Mars. Hmm, Itu kan orang Amerika juga kan? Jerman ya, Iya, tapi orang yang Amerika Liga juga kan Jerman kan? dia. Di Liga Jerman. Hmm. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya itu adalah nanti di musim panas nanti ini kan United harus punya pelatih tetap kan? Karena Rangnick geser ke konsultansi role. Siapa? Siapa Tapi coba? sempat kok dia disinggung tuh pas awal press conference pertama dibilang, nggak tahu aku salah dengar apa enggak ya, dibilang ya siapa tahu nanti lanjut, bukan cuma 6 Oh, bulan oh. kalau dibilang. Tapi memang Hmm. kalau kalau menurutku sih ya kuncinya, aku nggak tahu betul si Murtoh, Ya, ya, ya. John Murtoh. John Murtoh kan dia kan penggantinya si Ano kan, Si Woodward. Woodward kan. Hmm. Keberhasilan si Rangnick ini ya si Murtoh ini, Mm-mm. karena kayaknya sih kalau dari cara dia, penyampaian dia pada saat proses di Pinang United itu, kuncinya sebenarnya di si Murtoh ini. Nah, nggak tahu nih si Murtoh ini sebenarnya dia modelnya kayak si Woodward yang hidungnya hidungnya dipegang sama si Glazer. Glazer apa Hmm. bukan, Mm-mm. Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Cuman Harapan, kalau dari eh, gimana gimana? kalau lihat dari penampilan si Murtoh, ya kan? Ini Ya. secara visual aja nih Mm. lebih meyakinkan lah dari si Woodward, Iya, iya, iya. ya kan? Orang yang jadi menarik di United juga sebenarnya katanya Darren Fletcher sampai ke ini ya, ke pemusat latihan juga ya katanya, buat marahin Bukan cuman pemain pusat, katanya. bukan cuman ke pemusatan latihan Ke kan, pinggir lapangan segala ke ya. pinggir lapangan. Iya. Dan itu Padahal dia apa sih role-nya dia apa, dia apa technical assistant kah? Apakah? apa dia eh, kayak hampir-hampir mirip kayak Dirtek gitu dia kalau nggak salah dulu. Iya. Itu lebih menarik sih, maksudnya Darren Fletcher sama sama John Murtoh itu nggak tumpang tindih berarti perannya. Tapi Oh, apa dia? awalnya dia Dirtek dia. Terus ada Murtoh kan. Mm-mm. Terus sekarang dia jadi technical assistant, Ya, iya, technical assistant. technical assistant. Dan yang lebih technical assistant yang jadi penghubung perkembangan pemain muda. Asistennya si Murtoh lah. Asistennya si Murtoh. Hmm. Si Jadi menarik. Murtoh tuh bagian eksekutornya lah dia. Jadi kalau Ah, misalnya ada pembelian, dia yang yang ini. setor CV, Fletcher tuh. Ya. Ya menarik sebenarnya perannya Fletcher itu di United. Karena dia asisten tapi sampai di pinggir lapangan juga gitu loh. Tapi kalau menurutku nggak banget lah. Enggak sih, iya, masih terlalu cepat sebenarnya. Kalau kita ngomongin pengalaman ya. Hmm. Karena kalau misalnya si Fletcher juga di pinggir lapangan, akhirnya eh, akan jadi lama-lama tuh bikin apa ya, bikin filosofinya si Rak itu bakalan agak bias. Bias dalam artian Sama kayak yang dibilang, aku nggak tahu Ferdinand apa Owen ya. Sebenarnya yang latih MU zamannya Ole itu bukan Ole, tapi tapi kroni-kroni di sampingnya. autopilot berarti. Iya, jadi si yang susun pemain, Hmm. yang atur strategi itu ya Carrick, eh, McKenna. McKenna, sama Mm-mm. McMillan tuh. Ngomongin Mike Phelan. Hmm. Ingat gak sih? Tahu nggak, masih ingat gak sih yang dibilang sama Rangnick soal Phelan?
Oh, yang nggak datang ke tempat latihan. Iya. Terus Udah orang tua. Ya udahlah gitu, udah menghargai dari nggak enak, nggak datang gitu kan. aduh, kan dia sampai sekarang masih di situ kan, masih di United kan? Iya, karena dia memang satu-satunya antek-anteknya Ferguson. Nggak Iya, mungkin dia. No. iya. Nah, Tapi nah, kamu mau ngomong apa? Aku tahu kamu mau ngomong apa. Pasti kamu sebenarnya nggak tahu ya, sebenarnya yang bikin MU salah itu mau siapapun pelatihnya, gara-gara Ferguson. Dia itu zombie tuh. Iya, sepakat aku itu. Maksudnya sampai sekarang MU itu belum bisa lepas dari bayang-bayangnya Ferguson. Titik udah. Karena nggak mungkin Ferguson itu nggak ada kasih masukan ke siapapun Ya, yang pegang nahkoda MU. ya betul, betul. Kalau misalnya aku pinjam kata-kata Justot ya, Hmm. old school-nya Ferguson itu udah nggak kepake di sekarang. Memang dan aku yakin ketika Sir Alex memutuskan mundur di 2013, dia udah tahu kalau misalnya sepak bola itu udah nggak sama seperti yang dia pada saat itu, makanya dia mundur. Dia itu pinter dia. Sir Alex itu pinter. Kalau misalnya dia masih bertahan 1 tahun, itu United habis itu, serius. Pinter dia itu. Jadi dia pensiun di puncak tertinggi, puncaknya dia. Pas habis juara lagi ya kan? Iya, habis juara lagi 21 20 lagi. Pinter dia. Dia visioner dia tahu kalau misalnya dia masih megang United 1 tahun kemudian babak belur United. Jadi kalau menurutku virus sesungguhnya itu si Ferguson. Dia secara nggak langsung iya. Aku udah berapa kali nge-tweet kan, ya permasalahannya United sebenarnya itu ya selain karena Glazer ya karena faktor Alex Ferguson sebenarnya. Jadi nggak bisa lepas dari bayang-bayang Sir Alex dan segala macam, dan bahkan baru kemarin ya kalau nggak salah yang katanya Sir Alex akhirnya memutuskan untuk meninggalkan, untuk nggak campur tangan lagi gitu kan? Iya nggak sih? Dari awal dibilangnya gitu. Nah, cuma ya nggak tahu kan di Cuman belakang kan nggak layarnya kayak mungkin misalnya dia nggak pernah datang ke ruang ganti kan. itu dia. Masa dia orang tua the godfather of United datang terus nggak didengerin dia bicara, ya kan? Tapi kayaknya nggak bakalan bisa lepas ya. Nggak bisa. Kayak sama lah kayak Arsenal. Sir Bobby Charlton lah ya. Dia kan bakal selalu ada di situ kan. Tapi kan Sir Bobby Charlton bukan pemain, bukan manajer, dia cuma sebatas pemain kan? Iya kan? Maksudnya kalau Bobby Charlton tuh memang sekedar datang ke stadion tuh ya nonton kan. Beda sama Sir Alex gitu loh. So kalau misalnya kita lihat dulu aja Ferguson tuh datang ke ini, mungkin kalau dia lagi geram ya datang dia ke ruang ganti tuh. Iya. Cuman ya itu nggak tahu, nggak bakalan bisa lepas dari Ferguson. Iya, nggak bisa, berat. Berarti siap-siap 30 tahun. Menurutku kalau misalnya memang United harus lepas dari harus menghilangkan bayang-bayang besar Alex Ferguson, ya ini momennya menurutku. Nah, kita nggak tahu si Ferguson ini seberapa respect ke si Ragnik karena sama-sama tua kan. Betul. Umur berapa sekarang Ragnik? 6 ya kelahiran 6. Udah 60-an ya? Iya, 6 kelahiran 66 kah dia? 61 apa lupa aku. Pokoknya kelahiran 60-an lah. 63. Nah. Berarti 5 berapa dia? 59, 58. Nah, kecuali kalau misalnya si Ferguson dia segan ya, agak segan atau bagaimana ke personalnya si Ragnik bisa jadi.
Iya sama, aku mikirnya kalau memang harus keluar dari bayang-bayang Sir Alex ya ini tahun ini harusnya masuknya Ragnik. Ten Hag itu ternyata udah 5-1 ya. Oh iya, Kirain masih kepala 4, sama aku pikir ya masih kepala 4. 5-1 dia tuh. Conte berarti yang masih 40-an ya? Ah, Conte masih 40-an ya? Atau udah 50 juga dia? Conte. 52. Oh, Jadi menurutmu nanti bulan bulan 7 nanti siapa, Om? aku nggak bisa ini, nggak tahu. Kalau orang lihat pengennya Ten Hag, terus ada yang ngomong siapa tuh? Si si Nagelsmann. Nagelsmann. Iya, terus Conte, apalah. Ah, Aku kalau dari 3 nama itu ya Conte lah. Conte ya. Iya. Kalau kalau aku sih kalau misalnya mau Conte masuk, tapi kalau mau lebih general lagi, aku pengen lihat Ten MU Hag, itu di bawah pelatih Itali. Mancini. Yang jelas Itali lah. Tapi Om, Hmm. eh Yang jelas eh, jangan Spalletti ya. aduh. Tapi Om, kalau misalnya kita ngomongin Ah, pelatih Italia, ada berapa banyak sih pelatih Italia yang kompeten? Maksudnya dalam artian bisa nanganin klub besar kayak United gitu. Oke, Conte 1 kan, Mancini 2. Mancini, ya kan. Heeh. Si itu Italia tuh bukannya Siapa? Maurizio Sarri, Mauricio Sarri ya Napoli dia. Itali kan dia kan, Italia ya. Ah. negaranya kan. Lazio sekarang dia. Ya Sarri kan. Mm-mm. Habis itu si yang Atalanta, Oh, Gasperini. Gasperini ya kan. Iya, 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 iya. Habis itu, nah jadi kalau kalau menurutku sih yang paling kalau nggak Conte, Mancini, Sarri, Gasperini. apa Gasperini. Hmm. Itu Paling pertimbangannya dekat apa? Pertimbangannya apa? apa Kamu dari milih aku, iya, pelatih Italia itu paling mujarab di satu musim pertama. itu benar sih, iya. One season wonder tuh. One season wonder. Itu aja sih. Itu aja. Itu Jadi aja. Karena setelah satu musim, awalnya itu dulu aku tertarik pengen lihat MU main 3-5-2. Tapi di zamannya Van Gaal, Van Gaal, ya nggak jalan itu udah. babak belur tuh. Babak belur habis. Ah, tapi 3-5-2-nya Conte di musim Ya, pertama di Chelsea, Chelsea, noktir bagus. tuh. Betul betul. Tapi satu musim Satu aja. musim doang ya. Kebaca habis itu kan. Nah, sebenarnya Ancelotti bisa juga, cuman kalau dilihat udah nggak cocok kalau main di Liga Inggris. Kamu nggak ngikutin ini kah? Nggak pernah ngikutin Real Madrid betul-betul in depth kah Real Madrid sekarang? Yang sekarang, Ah, ah. aku nggak pernah nonton mainnya, tapi kalau lihat hasilnya kayak beri bener nih Eh, Madrid nih. aku baru tadi loh bener-bener baca satu artikel soal soal Madridnya Ancelotti. Hah? Jadi si Ancelotti ini balik ke 4-4-2. Hmm. Tapi 4-4-2-nya itu kalau misalnya fullback-nya sampai ke depan, yang Ah, gelandangnya itu jadi back. Jadi kayak jadi si Kroos sama Modric itu jadi back ah. dia. Jadi yang maju itu si Kalau Ferland posisi apa? kalau nyerang. Nyerang. Jadi pemain tengah itu yang biasanya beroperasinya di tengah mau nggak mau harus main melebar gitu. Pada saat nyerang atau bangun serangan? Pada saat bangun serangan. Bangun serangan. Mm-mm. Berarti dia hampir sama kayak konsepnya si Pep ya. Iya, iya. Kalau Pep kan dia pasti pakai itu Fernandinho di tengah, di antara center back kan. Di antara center back ya. Wing backnya maju tuh. Si Fernandinho masuk isi di tengah antara Johnston sama si ini. di zamannya dulu Vincent Kompany dengan Johnston Ya, ya. ya. Dia masuk tuh di situ tuh. Nah, Nah, dari situ dia bangun serangannya. bedanya si Kroos sama Modric ini nggak masuk di tengah-tengah back, di antara back tengah, tapi masuk di posisi sayap. Oh, Aku tunjukin posisi saya. ya aku tunjukin ininya ya, bentar aku tunjukin ininya. Aku tadi baru baca.
Aku lagi buka formasinya pas Madrid lawan Atletico nih, ATM. Mana tadi ya? Aku tadi baca itu. Bentar. Ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Wait. Aku share screen ya. Itu. Bentar. Kamu lihat shape-nya itu. Pas build up. Ini Modric, ini Toni Kroos. Ah, ini beda nih dengan Pep Beda nih. sama Pep kan? Iya, kalau Pep yang nomor 2 Pep itu turun tuh, di antara ini kan, di antara back iya, tengah ini. iya, Gila kan ini sampai Modric jadi. gila ini murni taktik nih. Ya Itu gitu. Carvajal masuk ke tengah. Iya. Ada lagi nih, ada lagi bentar. Ada lagi bentar. Mana ya? Aku share screen lagi. Jadi di artikel ini si Kroos ngasih kebebasan buat Mendy naik. Jadi kayak posisinya si Cancelo kan di City. Tapi Kroosnya drop jadi back tapi si Kroosnya drop jadi back kiri. Gila nggak tuh? Iya ya. Ngeri juga tuh. Berarti memang karena dia sudah tahu betul kemampuannya si Mendy buat Buat overlap. balik ya. Iya, buat track back. Baru tuh. Iya, ada lagi satu nih, ada lagi satu bentar. Yang paling di depan sendiri siapa? Mendy. Vinicius. Mendy ini. Mendy tuh ya? Iya, bukan Vinicius ini. Mendy bukan yang di agak tengah tuh. Bukan, Vinicius kan nomor 7 kan? Vinicius nomor 20 kan? Nomor 7 Vinicius. Iya, Hazard nomor 7. Bukan, ini Mendy ini. Yang paling pinggir. Iya. Sebentar, aku coba lihat. Bentar. Nomor 23 kan? Iya, Mendy itu. Iya ya? Lihat, Mendy di depan kayak gitu, yang di belakang siapa? Toni Kroos. Gila ya? Gila kok Ancelotti sekarang 4-4-2 tapi lebih nge-push fullback. Tapi istilahnya kalau misalnya pun nge-push fullback, berani dia posisiin Modric sama Kroos. Iya. Buat ngisi di situ. Makanya itu. Ada satu lagi deh. Aku yang tadi kamu lihat Carvajal kan yang dia agak ke depan jadi kayak nomor 6 kan? Nah, ini pas build up kemarin lawan Atletico Madrid ini pas build up Carvajalnya malah jadi lebih ke depan. Nih. Gile. Aku sampai what? Kalau yang posisi yang fullback masuk ke tengah itu si Pep Guardiola. Iya. Masuk ke tengah dia Zabaleta sama si ini. Clichy kah dulu ya? Apa siapa ya? Sakna bukan? Bukan ya? Enggak. Zabaleta. Back kiri. Iya, Clichy kayaknya. Clichy kan? Iya kayaknya. Kalau yang masuk ke tengah tuh pernah tuh Pep, tapi yang tengah nggak nutup juga kan? Gila ya. Kepikiran dari mana deh? Nggak tahu. Bisanya itu. Padahal kan orang normalnya ya kalau misalnya memposisikan pemain di sayap itu setidaknya punya kecepatan kan? Dan dia dengan berani memposisikan Toni Kroos dengan Modric jadi back kiri back kanan di posisi kiri kanan lebar itu biar apa coba? Gila ya. Itu dari mana tadi kamu lihat Om? Atletik Om. Atletik ya. Iya. Kamu benci Aguero nggak sih? Kamu termasuk orang yang suka Aguero apa termasuk orang yang nggak suka Aguero? Sebagai fans United.
sebagai fans United, cuman 2 orang striker dari rival yang aku pengen gabung MU, Aku atau tebak. kenapa dia nggak Aku, gabung MU? aku tebak siapa yang satu. Siapa? Luis Suarez. Enggak, Oh enggak. Siapa? enggak. Torres. Bukan, Torres. bukan. Coba Ah, yang jelas satu Aguero. Henry. Enggak, Nggak tahu aku yang satunya siapa. Aku tadinya mikir ini si antara Torres sama Luis Suarez. enggak. Aguero satu, yang kedua Satunya? Drogba. Bo. Wah. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang bukan Henry, Wah, bener bukan sih. bukan siapa juga, bukan Shearer, tapi Aguero sama Drogba. Hmm. Gila sih bilang. Karena Kalau awalnya sebenarnya jujur nah, aku nggak nyangka sebenarnya Aguero itu bakalan bisa anu di sukses. IPL. Hmm. Hmm, Iya, hmm, sukses hmm. di gaya main IPL ya. Iya, soalnya dia Amerika Latin kan. Hmm. Hmm. Terus yang bikin aku sama Drogba, dari dulu sampai sekarang sebenarnya eh, nggak ada pernah harapan besar kalau ada pemain dari Liga Prancis main di Liga Inggris. Ah, ya 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 ya. Kayaknya dulu kalau nggak salah mungkin ya anu yang aku tonton aja, Drogba kayaknya yang memulai pertama kalau misalnya yang dari Prancis main di Liga Inggris langsung pro, abis itu yang kedua baru Hazard. Oh, jadi dia dari pertamanya dari Liga Prancis, terus langsung main ke Inggris, nyetel gitu. Mm-mm. Hmm. Ya 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 ya. Kalau menurutku ya, jadi Aguero sama Drogba tuh. Hmm. Tapi sebenarnya bukan karena hanya dari asal dia negara sebelum main, tapi pada saat dia main di klubnya itu gile ya, kenapa nggak main di MU ya Iya iya iya. gitu, Hmm. atau Hmm. setelah kayak kemarin lah sebenarnya Aguero pas sudah diberitakan confirm nggak Iya, perpanjang kontrak tuh, aku pun berharap loh harapan itu. tuh Iya, itu. semoga ada versi kedua. Iya, aku juga berharapnya kayak gitu. Aguero mbok pindah gitu ke Manchester sebelah, tapi milih Barcelona. Ya dikhianati ujung-ujungnya sama Messi. Aku Aguero iya jelas. Sempat berharap Torres juga. Tapi yang Torres. paling kontroversial sebenarnya satu kalau aku pengennya selain Aguero. Hmm. Suarez. Jadi mungkin karena dari awal tuh mindset itu nggak bakalan ada pemain Liverpool Yang ke MU. yang ke MU. Hmm. Owen itu mungkin dia Ya, Owen kepalanya itu habis kebentur aja. iya, 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 iya. Dan apalagi juga Owen udah lama sejak dia pindah ke ini kan dari Iya, Liverpool nggak kan. langsung Nggak nggak direct langsung, kan nggak ya. direct iya. Jadi kayaknya kalau ngebayangin pemain Liverpool ke anu, ya paling kalau yang sekarang ini pemain Liverpool yang menurutku ya yang apa ya? Siapa? Firmino. Yang bukan Trent Alexander-Arnold. Oh. Oh, nggak usah Om, ada Dalot kok, aman. Dalot tuh kalau misalnya aku suka nonton Dalot karena prinsipnya dia naik turunnya. Betul. Tapi kalau bertahannya Masih bagus ya kayak masih Bisaka. anak TK, Iya, iya. Tahu, ya kan? aku juga mengakui hal itu. Dalot itu kalau dibanding sama Bisaka dalam hal bertahan dia itu lemah kalau individu tapi kalau misalnya Hmm. kolektif bisa lah ketutup Ah, sama pemain lain. Tapi kalau urusan nyerang udahlah. Dia itu Dalot 2 kali pertandingan MU kiri kanan hidup Om. iya, karena memang kalau kalau kita lah mungkin yang namanya apa fullback itu ya Mm-mm, seharusnya itu ya naik turun kan. mm-mm, mm-mm. Nggak boleh tuh memang fullback tuh ya
jago bertahan gitu kan. Iya. Bertahan tuh khususnya cuma buat center Center back back, aja. iya. Tapi kalau kita ngomong kayak gini di depan Guardiola, kita ditempeleng. Nggak ada istilahnya itu center back doang. Enggak, ini kan jadi nyambung lagi nih. Cancelo itu kalau menurut kayak ya cuman Guardiola yang bisa bikin Cancelo gitu. Aku sepakat sama statement ini, aku sepakat. Ya kan? Aku Kalau sepakat misalnya sama dibilang statement ini. yang ada sempat berita MU Cancelo, nggak bakalan laku tuh Cancelo tuh. Sama kayak ujung-ujungnya siapa? Darmian. Tapi kamu nggak boleh gitu sama AWB Om Wan-Bissaka. Kenapa? Karena dulu Mirwan Bisaka. Iya kan? Kamu dulu jadi dombanya, Om. Iya, aku itu di posisi yang dalam titik nadir, Om. Jadi pada saat itu aku khilaf dan berpikir kalau Bisaka itu adalah Alexander Arnold. Wan Bisaka. Mirwan Bisaka. Ingat loh. Mirwan Bisaka. Anjir. Jadi kamu nggak boleh gitu. Itu serendah-rendahnya username-ku itu sudah masih mending Mirwan Fellaini, masih mending. Tapi yang paling klop sekarang ini sudah nggak bakal ganti-ganti lagi, udah nggak ganti-ganti lagi sudah. Aduh.